Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam, salam. Puji nama Tuhan, kembali kita bisa menikmati pagi hari yang indah bersama dengan Tuhan. Mari kita rindukan Tuhan, sebab sesungguhnya hidup kita memerlukan Dia saja. Sebelum kita memasuki ibadah pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur sebab kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kau Allah yang setia mengasihi kami di dalam suka maupun duka hidup kami. Bahkan Kau Allah yang telah mati, rela memberikan nyawa-Mu, darah-Mu tercurah bagi penebusan dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, layaklah kami mengucap syukur kepada Tuhan. Layaklah kami memuji-muji Engkau saja. Biarlah melalui pujian penyembahan kami meninggikan Engkau. Biarlah kami juga membuka hati kami untuk firman-Mu boleh ditaburkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyiapkan hati kami bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk beribadah kepada Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyanyikan Engkau Tuhan di tempat ini. Oh, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan kurban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami tersungkur menyembah-Mu, tersungkur dan menyembah-Mu. Ku persembahkan kurban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa kurban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami rindu lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan. Saat ku masuk di hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan yang terbaik, sembahkan kurban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan kurban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa kurban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik.
Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik selamanya. Engkau baik. Haleluya. Mari kita berdoa saudaraku untuk menyambut firman Tuhan ini. Haleluya, Yesus. Bapa Sorgawi, biarlah pujian kami, pengakuan kami bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang maha baik bagi kami. Amin. Dan saatnya di pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Dalam waktu renungan pendek ini Tuhan, urapi kami, singkapkan kebenaran bagi kami, bukakan pengertian bagi setiap kami, dan kami siap menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi saudaraku. Kiranya hari ini menjadi hari yang baik bagi kita. Bersama dengan Tuhan kita berhasil. Amin. Haleluya. Pagi ini renungan kita saya berikan judul iman sekalipun atau iman meskipun, iman walaupun, artinya iman yang berkualitas bagus ya, tidak lagi bersyarat kalau ini, kalau itu, jikalau ini, jikalau itu, tidak lagi, sudah sekalipun. Nah, untuk itu mari kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 4. Saya pilihkan kitab Roma pasal 4 mulai ayat 18 sampai 21. Demikian saya bacakan bagi kita. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun atau sekalipun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah istrinya telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Puji nama Tuhan. Saudaraku, dari ayat-ayat yang baru kita baca ini terlihat indikasi bahwa sebenarnya Abraham itu beriman atau percaya bahwa ia akan memperoleh keturunan yang dijanjikan itu. Sebetulnya dari Abraham sendiri, pihak Abraham dikatakan di sana, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap. Ayat 18. 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia sudah sangat lemah. 20, terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Jadi dari sisi Abraham sebetulnya terlihat indikasi bahwa dia adalah seorang yang beriman tanpa ragu. Tetapi, nah ini, tetapinya ini loh. Sarai istrinya bermasalah. Sarah itu adalah seorang yang gimana ya, begitu ada tantangan, janji belum kelihatan, langsung dia memikirkan cara yang lain untuk mewujudkan keturunan itu. Dia mengusulkan kepada Abraham supaya meminjam tubuh pembantunya, yaitu bernama Hagar. Kalau dalam medis modern disebut itu mother surrogate ya. Jadi pinjam rahim. Saudara, dia mengusulkan cara itu karena dia berkata, mungkin oleh dialah aku mendapatkan keturunan itu. Dia merasa tidak akan mendapatkannya dari Allah
dan dia mencoba dengan cara yang lain, jalan alternatif. Entahlah tepat ini mau disebut, sebetulnya Sarah untuk hal ini adalah seorang destroyer of faith, yang merusak iman. Ini iman yang negatif, suatu sisi negatif pada diri Sarah, istri tokoh besar yaitu Abraham itu. Pelajaran buat kita saudaraku, pegang janji Tuhan. Kalau itu Tuhan yang berjanji, pegang, katakan amin. Pegang janji itu, jangan pengharapan kita beralih kepada sesuatu yang lain. Entah itu diri kita sendiri, entah orang di sekitar kita. Jangan mencontoh Sarah ini mencoba menolong Tuhan. Nah ini istilahnya ya jadi gitu. Tuhan yang kasih janji akan mendapatkan keturunan pasangan suami istri ini, karena belum kesampaian, dia mencoba menolong dengan caranya. Kiranya supaya punya anak itu jadi, inilah caranya gitu. Jadi dia seorang yang mencoba beralih kepada kekuatan selain Tuhan, entah dirinya atau orang lain, dalam hal ini Hagar. Saudaraku, kembali kepada Abraham. Apa maksudnya tadi dikatakan di sana? Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Pertanyaan, emangnya bisa sebuah pengharapan tanpa dasar? Ini kan kalimatnya jelas. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Apa iya secara logika ada sebuah pengharapan yang sebenarnya dasarnya tidak ada? Ini kan sesuatu di luar, ini out of the box ini. Di luar box gitu ya. Saudara, tidak bisa tanpa dasar sebetulnya. Nggak mungkin ada sebuah pengharapan tanpa dasar. Tetapi maksudnya di sini adalah tidak ada dasar dari pihak Abraham maupun istrinya yang di sampingnya. Sebab mereka sudah sadar, aku lemah, istriku lemah, istriku sudah menopause, istilah modern ini. Dulu mungkin istilah itu belum dikenal. Sudah mati pucuk, istilah lama, tidak bisa lagi dibuahi sel telurnya gitu. Maka itu mereka sadar itu, tidak ada dasar. Nah kira-kira Abraham tetap berharap, tapi Sarah tadi mengganggu, merecok dalam suatu tugas atau visi saudaraku. Nah saudara, bukan berarti pengharapan boleh ada tanpa dasar gitu. Enggak mungkin itu ada. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Tetapi ayat 20 ini menolong kita untuk mengerti. Ayat 20 bunyinya begini. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kata tetapi itu kan pemutar balikan, konversinya gitu ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Abraham bisa menaruh pengharapan sekalipun tidak ada dasar dari pihaknya, dari istrinya? Karena dia terhadap janji Allah tidak bimbang. Berarti dasar yang kokoh, dasar yang sebenarnya untuk membangun sebuah pengharapan, ekspektasi adalah janji Tuhan. Tuhan yang berjanji menopang janjinya itu saudaraku. Ini menjadi dasar. Ini bagi kita harus kita tarik ini menjadi kebenaran yang menjadi milik kita. Mungkin saya tidak punya dasar, tidak punya modal, tidak punya ya hal-hal yang menurut dunia harus ada supaya itu saya dapatkan gitu. Tetapi saya punya janji. Nah itu loh. Janji Allah. Bukan janji manusia. Bukan hasil prediksi para ahli. Bukan harapan-harapan kosong yang saya bangun berupa angan-angan. Tapi Tuhan berjanji. Makanya pada kesempatan yang lalu beberapa kali khotbah saya di Setiabudi maupun di Cemara saya katakan. Kita harus membaca gali Alkitab. Apa gunanya? Untuk menangkap janji itu. Jadi janji Allah disimpan dalam tulisan-tulisan Alkitab ini. Kadangkala kita tidak hanya cukup cuma membaca biasa lewat begitu. Kadangkala harus kita simak, renungkan, baca ulang lagi, gali lebih dalam lagi. Sebab harta yang berharga selalu tersimpan di dalam, dibungkus entah itu tambang-tambang di muka bumi ini,
Kan bukan di permukaan itu disimpan, tapi di dasar laut, di dalam gunung, di bawah tanah yang harus digali. Demikian juga janji Allah di sini. Memang sudah ada orang yang meneliti berapa janji Allah di sepanjang Alkitab PL dan PB ini. Konon katanya dihitung-hitung kurang lebih 33.000 janji. Ada yang mengatakan 30.000 janji. Entah berapalah janji Allah di sini. Jangan ini hanya menjadi koleksi yang tersimpan di sini tanpa pernah kita ambil. Bagaimana mengambilnya? Membaca Alkitab dan menggalinya. Ditolong dengan mendengarkan khotbah dengan seksama, membaca buku, melihat video rohani, mendengarkan lagu yang menginspirasi. Semua itu menolong, dan terlebih lagi pengalaman hidup kita, kesaksian orang lain, itu semua deposit yang berharga agar kita menangkap janji Allah. Dan kalau kita sudah tangkap, pegang. Itu maksudnya. Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena Allah memang tidak pernah kedapatan berdusta. Amin, saudaraku. Tidak pernah Allah itu berdusta. Nubuatan atau janji-janjinya selalu ditepati. Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah lupa. Dan Allah tidak pernah berubah setia. Jadi janjinya itu patut kita pegang. Termasuk di tengah kesukaran dunia sekarang ini, saudaraku. Baik kesukaran secara universal, secara nasional, secara lokal, secara keluarga, secara diri sendiri. Apapun juga itu, peganglah janji Tuhan. Jangan percayai pendapat manusia yang melemahkanmu. Ambil janji Tuhan yang selalu menguatkanmu, yang pasti membangun engkau menjadi manusia yang kokoh. Sebab firman ini adalah kuasa Allah, bukan tulisan-tulisan biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terhadap janji Allah ia tidak bimbang, artinya ada dasar pengharapan, yaitu janji Tuhan, promise of God. Itu sebabnya kalimat berikutnya dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan janjinya itu. Allah punya power, Allah punya kuasa, punya otoritas. Wow, saudaraku, kenapa kita tidak patut memegang janji manusia? Karena janji manusia mungkin baik, sifatnya baik bagi kita, tapi mungkin dia lupa, tidak sanggup menepati, sedang bergumul sesuatu, atau dia berubah setia di tengah jalan. Tetapi hal-hal sedemikian itu tidak terdapat pada diri Allah, bahwa dia mampu dan berkuasa merealisasikan janjinya itu, walau menurut pikiran kita sukar banget ini, besar banget ini, hal yang kayaknya mustahil ini. Allah itu di atas kemustahilan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada janji Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Saya teringat Paulus, saudaraku. Paulus, coba kita lihat Efesus 2 ayat 12. Efesus 2 ayat 12 dikatakan di sana, saudaraku, yaitu bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Ini Paulus menulis kepada jemaat di kota Efesus. Waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel. Ya, memang dia kan orang Efesus ya, di wilayah Yunani sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, lanjutannya, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan itu, mulai daripada Musa sampai para nabi. Kalimat akhirnya di situ apa katanya? Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Lihat, saudaraku, Paulus itu mensejajarkan, memparalelkan antara tanpa pengharapan dengan tanpa Allah. Berarti kalau seorang hidup tanpa pengharapan, itu sama saja dengan tanpa Allah. Walau mungkin dia mengaku-ngaku percaya Tuhan Allah, memuja Allah, menyanyikan kidung terhadap Allah, mengutip kalimat-kalimat yang diinspirasikan oleh Allah, tetapi dia hidup tanpa pengharapan.
Udah bermasalah itu kealahan, apa konsep kealahan dia itu. Dan fatalnya ini sudah disebut oleh Paulus, tanpa Allah. Orang yang tanpa pengharapan itu. Sekalipun dia ngaku-ngaku mungkin beragama. Apalagi kalau cuma beragama. Beragama kan tidak sama dengan bertuhan. Banyak orang beragama, hanya aktivitas ritual-ritual agama. Tapi Tuhannya belum dia jumpa, belum dia bersekutu, belum dia tunduki, belum dia pahami. Apalagi sampai memuliakan dan menyenangkan hati Allah. Saudaraku, tanpa pengharapan artinya berarti tanpa Tuhan. Ini serius ini, serius. Bukankah kita mungkin bisa berada di wilayah itu? Kita merasa anak Tuhan, rajin ke gereja. Apalagi kalau tidak rajin ke gereja, kan gitu ya. Rajin ke gereja aja, bisa saja kita mengalami dilanda stres, khawatir, putus asa, hopeless. Wah, itu aja udah bermasalah, saudaraku. Walau dia bergereja tapi sebetulnya sedang bermasalah dengan Tuhan. Karena tanpa pengharapan. Jadi apa yang kita pegang di dunia ini, kalau tidak ada lagi pengharapan kita, apalah tujuan hidup kita, apalah yang menyemangati hidup kita. Kenapa kita melewati pandemik 2 tahun tetap kokoh begini? Karena ada pengharapan kita. Misalnya ada ungkapan, bersama Yesus aku lakukan perkara yang besar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, bersama Yesus lakukan perkara besar. Kan karena gitu. Sehingga walaupun tantangannya besar, kita tahu Allah kita jauh lebih besar. Janjinya mengatasi semua tantangan yang ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begini, saya mau berkata saudaraku, bahkan dalam keadaan yang fatal, orang yang tanpa pengharapan artinya tanpa Allah itu, nanti oleh Nabi Yeremia dijelaskan itu di pasal 17, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan sesama manusia. Pokoknya kalau sampai kita tidak berpengharapan kepada Allah, kita berada di zona masalah itu. Kalau sudah berada di zona masalah, ada banyak hal yang kita salah menilai, salah melihat, salah memaknai, bahkan salah menjalani kehidupan ini. Tadi saya katakan bahwa sebenarnya Abraham punya pengharapan. Sayang sekali ringwannya bernama Sarah yang adalah istrinya menjadi perecok dalam hal itu. Tolong jangan disalahpahami saya bukannya merendahkan kaum perempuan, bukan. Sarah itu juga dalam hal yang lain ada banyak kelebihannya. Bukankah hal kita mengatakan dia adalah perempuan atau wanita yang cantik? Cantik di situ saudaraku bukan hanya postur badannya, rambutnya, kulitnya, bukan. Cantik dari zaman dahulu sampai zaman sekarang selalu dihubungkan dengan inner beauty. Inner beauty, kecantikan dari dalam. Sebetulnya Ibu Sarah itu punya banyak kelebihan, punya banyak kecantikan yang ada di dalamnya, dan mungkin juga fisiknya dia cantik. Buktinya ada raja di daerah tertentu itu yang menginginkan dia, padahal dia udah ibu-ibu, udah emak-emak gitu ya. Secara fisik dia hebat, tapi sebetulnya banyak juga kekayaan batiniah dia yang hebat. Tapi dalam hal iman ini, dia menjadi perecok bagi Bapak Abraham. Menjadi pengganggu, menjadi destroyer. Karena nanti kebetulan Abraham juga nurut gitu ya. Akhirnya dia menghampiri Sarah, memang hamil dan mempunyai anak nanti. Tapi sejak kehamilan punya anak, wah udah begitu masalah lah di rumah tangga ini. Kegaduhan terjadi. Itulah kalau orang mencoba menolong dirinya sendiri. Dia kira akan dapatkan jalan keluar, enggak, masalah baru akan muncul. Yang satu mungkin selesai, yang lain lagi akan datang ngantri gitu ya. Ya, maka jangan kita mencoba menolong diri kita sendiri, menolong Tuhan mewujudkan janjinya. Sekali kita tangkap janji Tuhan, pegang aja apapun situasinya. Tuhan sanggup mengubah situasi, katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau melanjutkan. Ini wilayah Sarah tadi kan ada sisi buruknya saya bilang. Dan itu berelasi dengan suaminya Abraham. Nanti di dalam teologi pastoral itu ada wilayah namanya konseling pernikahan. Ada konseling pranikah, berarti konseling sebelum pernikahan dimasuki. Ada lagi konseling pernikahan, sesudah pernikahan itu diikat.
kemudian berjalan bukan lagi dua melainkan satu, ada masalah-masalah di situ. Seperti antara ini Abraham dan istrinya ini terjadi gangguan-gangguan dalam perjalanan memegang janji Tuhan. Nah, ini wilayah konseling pernikahan. Intinya saudaraku, tidak ada yang sudah langsung orang sempurna dari awal. Semuanya harus dibentuk, katakan amin. Amin. Dibentuk. Saudara, saya mau mengungkap satu fakta kepada kita ya, bahwa Tuhan Allah memberikan janji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, menjadikan engkau bangsa besar, dan membuat namamu menjadi masyhur. Itu di pasal 12 kitab Kejadian. Tetapi nanti baru di kitab Kejadian pasal 22, jadi 10 pasal jaraknya. Pasal 22 baru Tuhan itu bersumpah nanti. Coba kita baca dulu ayat ini. Kejadian 22 sangat menarik. Saya ini kupas, lalu kita akan mengakhiri renungan ini. Kejadian 22. Kita pilihkan beberapa ayat saja karena panjang. Langsung saja ke ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan seterusnya kita lompati ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, ini perhatikan, ini yang mau saya soroti. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Berbuat apa? Itu tadi, mulai mengikat Ishak, meletakkan di atas mezbah yang sudah ada kayu api, kayu bakar gitu ya, yang sudah dinyalakan. Ketika dilihat Tuhan, dia menghunus pedang. Nah, itu dia maksudnya. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Perhatikan ayat 16 itu dikatakan, aku bersumpah. Wow. Apa dasar Allah bersumpah? Karena aku telah mengetahui sekarang berdasarkan perbuatanmu itu. Wah, bukan lagi janji saudaraku. Allah bersumpah. Mana lebih tinggi? Janji Allah atau sumpah Allah? Wow, hebat ini. Sampai-sampai Allah bersumpah, aku akan memberkati engkau. Enggak janji lagi saudaraku. Nah, kembali kepada tadi. Antara pasal 12 dan pasal 22 itu masa pembentukan bagi Abraham bersama istrinya. Nanti dia pun berubah, istrinya pun berubah, bayar harga untuk kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Terjadi menyingkirkan sifat-sifat lama, kedagingan-kedagingan, egoisme dan lain sebagainya dikikis. Imannya semakin dibentuk. Sampai-sampai ketika Tuhan memberikan perintah yang menurut kita tidak masuk akal. Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Ini disuruh mempersembahkan anaknya loh, membunuh anaknya. Sesuatu yang tidak masuk akal itu akan datang perintah seperti itu dari Tuhan. Tapi Tuhan benar-benar didengarkan Abraham berkata seperti itu. Walaupun rasa-rasanya berat dan tidak masuk akal, dia taat. Itu dia hasil daripada pembentukan 10 pasal itu yang kurang lebih itu sekitar 25 tahun, hampir 25 tahun. Dibentuk oleh Tuhan. Kalau Musa nanti 40 tahun lagi. Yusuf dibentuk berapa tahun? Mendapatkan visi atau mimpi usia 17, dilantik menjadi Perdana Menteri pada usia 30. 13 tahun dibentuk. Berapa lama pun, entah 10 tahun, entah 5 tahun,
Moga-moga tidak ada yang seperti orang Israel 40 tahun di padang gurun. Amin. Ya, mudah-mudahan lebih cepat, lebih bagus. Mau kita dibentuk. Rontokkan egomu, rendahkan hatimu. Lakukan yang disuruh oleh Tuhan. Kenakan sifat-sifat baru. Adopsi cara hidup baru. Makin kita cepat melakukan itu, quick respon, makin cepat kita mendapatkan seperti Abraham tadi. Aku bersumpah aku akan mendapati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pernah salah bukan berarti sudah tidak ada harapan. Masih ada pengharapan kalau kita mau berubah. Katakan amin. Ya, Abraham berubah dan sekarang imannya sudah pada tingkat yang tinggi, sudah terjadi menjadi dewasa rohani, sudah berani bertindak sesuatu yang tidak masuk akal karena yakin Tuhan yang menyuruh. Sekali lagi, karena yakin Tuhan yang menyuruh, don't try it at home ya. Jangan kamu coba itu di rumahmu lalu kamu coba menyembelih anakmu, nanti Tuhan tidak menyertaimu di situ. Itu dilakukan Abraham karena yakin Tuhan yang menyuruh. Nanti di kitab Ibrani pasal 11 itu ada keterangannya. Karena dia percaya Allah sanggup membangkitkan orang bahkan dari antara kematian sekalipun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kepada Abraham. Ketika dia telah mengalami pembentukan, bahwa betul janji Allah itu terrealisasi kepada dia. Artinya apa saudaraku? Janganlah kita berdiam diri menunggu janji Tuhan. Lakukanlah sesuatu dari diri kita. Amin. Pembentukan diri kita yang saya sebut hari Minggu yang lalu di khotbah Via Setiabudi ialah menyongsong janji Tuhan. Kita songsong. Kita enggak menunggu diam di sini di terminal sini ya, parkir ya. Parkir menunggu janji Tuhan, enggak. Kita menyongsong, bergerak ke depan. Dengan cara apa? Mengubah diri kita, membaharui akal budi kita, memurnikan hati kita, mengubah sifat dan tabiat kita yang buruk. Kita tanggalkan dan kita belajar mengenakan hal-hal yang baik. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian dampak berikutnya yang kita tahu adalah pada usia 100 tahun nanti, maka dia mendapatkan keturunan yang dijanjikan Tuhan, yang itu dinamai Ishak, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau membaca satu ayat, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa artinya di sini? Untuk kita menerima janji Allah, kita harus mengalami pembaharuan. Katakan amin. Pembaharuan, dibaharui saudaraku. Nggak boleh bertahan kita dengan posisi lama ya. Kita harus mau dibaharui. Saya tiba pada bagian akhir. Kalimat-kalimat yang akan saya sampaikan, pertama, hidup ini harus punya pengharapan. Amin. Harus. Keterangannya, janganlah berharap kepada dunia ini. Janganlah berharap kepada manusia. Janganlah berharap kepada dirimu sendiri. Nggak salah sih kita mempunyai janji dengan orang, mempunyai agreement dengan orang. Itu bukannya salah maksudnya. Tapi dari seluruhnya itu pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Amin. Kepada Tuhan, kepada janji Tuhan. Nah, itulah dasar yang kuat dalam pengharapan. Kuat itu karena Tuhan pasti menopang janjinya. Jadi persoalan kita adalah bagaimana supaya dasar pengharapan kita tadi menjadi bagus, dasar yang pada diri kita. Abraham tadi udah tua, tapi dia harus membangun dasar baru dalam dirinya. Mengenakan dasar baru, yaitu mengenakan sifat baru. Membaharui dirinya, supaya cocok dan bertemu dengan kriteria yang dikehendaki oleh Allah. Dan ketika itu terjadi, maka Allah menepati segala yang dijanjikannya kepada Abraham itu. Kalau Alkitab telah menuliskan cerita happy ending bagi Abraham, saya percaya happy ending juga akan menjadi milik kita kalau kita pun mau berubah seperti cerita-cerita tadi. Abraham pun mengalami perubahan, sekolah iman, dan sekarang imannya sudah menjadi matang, dan buah daripada iman yang matang, dia mengalami mujizat Tuhan. Ishak tidak jadi mati,
tidak disembelih, Tuhan menyediakan domba yang menggantikan Ishak, dan berikutnya melanjutkan kehidupan, membesarkan anaknya itu, dan betul-betul sejarah mencatat Abraham betul-betul menjadi bangsa yang besar. Katakan amin. Berkatnya berkelimpahan, namanya masyhur, bahkan oleh dia dan keturunannya semua kaum di muka bumi beroleh berkat. Sejarah dunia sudah mengkonfirmasi itu, bahwa Abraham itu dan keturunannya memberi berkat kepada seluruh dunia ini. Puji nama Tuhan, berkat yang sama turun atas kita dan melalui kita memberkati juga kepada banyak orang. Haleluya. Mari kita berdoa mengakhiri renungan Jumat pagi kita. Terima kasih Tuhan, biarlah renungan kami di pagi ini menjadi energi bagi rohani kami, deposit yang bagi iman kami mengalami pertumbuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, melainkan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagimulah pujian, bagimulah hormat, kekal sampai selama-lamanya. Saatnya kami mengakhiri renungan pagi kami ini, kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap kami. Mari saudaraku, kita buka hati kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan, kita tadahkan tangan kita, marilah terima berkat Tuhan yang berkelimpahan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan kepadamu kasih karunia sehingga engkau mengalami keberkatan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, engkau mengalami damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati hidup dan keluargamu, memberkati usaha dan karya tanganmu. Kemanapun engkau bepergian dan di mana engkau berada, dijaga oleh pasukan malaikat, tidak celaka, tidak mara bahaya. Lanjutkanlah aktivitasmu hari ini, percayalah engkau diberkati Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun kepadamu, engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Jumat, salam bagi kita. Tuhan memberkati.